Tiga cara ampuh hancurkan kebiasaan menunda. Penundaan adalah sebuah masalah besar atau penghambat seseorang untuk berhasil dalam hidupnya. Banyak orang terlena atau lalai dalam menyikapi waktu atau kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dengan sering menunda apa yang seharusnya bisa diselesaikan sekarang juga. Atau kalian tidak asing dengan semboyan, kalau bisa besok kenapa harus hari ini, kalau bisa nanti kenapa harus sekarang. Ya kalau mau gitu-gitu ya lu gak maju-maju terus dong. Jadi aku akan membagikan beberapa tips agar kalian dapat menghilangkan kebiasaan buruk menunda ini ya. Tips yang pertama, temptation bundling. Temptation bundling adalah sebuah cara yang sempurna dan efisien untuk menghilangkan penundaan serta meningkatkan produktivitas kita. Nah, temptation bundling ini ditemukan oleh pakar psikologi Cathy Milkman di University of Pennsylvania. Temptation bundling adalah sebuah cara untuk menghancurkan kebutuhan diri masa depan dan masa kini dengan cara mencampur kebutuhan kesenangan masa depan menjadi lebih cepat. Dengan begitu, Anda akan memberikan kepuasan instan pada diri sendiri di masa kini sekaligus meraih tujuan-tujuan yang menguntungkan diri Anda di masa depan secara jangka panjang. Pada prinsipnya, Anda menciptakan sebuah sikap positif dan kebiasaan jangka panjang yang terasa menyenangkan di masa kini. Nah, kita tidak perlu menderita di masa kini untuk memperoleh sesuatu bagi diri Anda di masa depan ya. Jika Anda menderita, Anda akan kehilangan seluruh motivasi dan mulai menunda lagi. Jadi, temukan cara-cara untuk menggabungkan godaan dengan tujuan jangka panjang Anda ya. Atau dalam kata lain, pasangkan kewajiban Anda dengan kesenangan-kesenangan instan. Yang bisa Anda lakukan sekarang adalah buatlah dua kolom. Satu sisi adalah godaan atau kesenangan Anda, dan di sisi yang lain adalah hal-hal yang perlu Anda lakukan untuk masa depan Anda. Kemudian, temukan cara kreatif untuk menggabungkan kedua kolom yang bersinggungan secara harmonis. Tips yang kedua, peningkatan yang kecil dan mudah. Cara lain untuk mengurangi dampak penundaan adalah memulai peningkatan-peningkatan kecil yang mudah ya. Sebenarnya Anda cukup dengan mudah memecah tugas-tugas menjadi bagian-bagian yang sangat kecil. Ini membuat langkah pertama Anda terlihat luar biasa mudah. Namun, mengambil langkah pertama itulah yang paling sulit ya biasanya, yang malah rentan dengan penundaan. Ingatlah, penundaan itu sebagai sebuah dinding besar yang harus Anda panjat ya. Maka yang Anda harus lakukan adalah ciptakan momentum dan jagalah momentum tersebut. Peningkatan kecil dan mudah melibatkan dua bagian penting. Bagian yang pertama adalah memecah tugas Anda menjadi langkah-langkah yang lebih mudah dan terkendali. Jangan memandang tugas Anda sebagai sebuah batu besar yang harus diselesaikan secara sekaligus ya. Contohnya, Anda harus menulis sebanyak 100 halaman, tetapi jangan melihatnya sebagai itu ya. Lihatlah ini sebagai sebuah langkah-langkah kecil yang berubah paragraf-paragraf pendek. Maka tugas-tugas kecil akan terbangun dengan cepat, khususnya ketika Anda sedang tidak menunda ya. Jadi, ciptakan langkah mungil yang menyenangkan secara mental yang dapat Anda ambil untuk membangun dan meraih tujuan tertinggi Anda. Contoh lain adalah kalian memulai tugas dengan tugas yang paling mudah terlebih dahulu ya. Ini mungkin terlihat berlawanan dengan intuisi, ini mungkin terlihat sedikit berlawanan ya. Tetapi dengan melakukan hal ini akan mendorong Anda dan membuktikan pada pikiran Anda bahwa tugas ini lebih mungkin dilakukan dengan tugas mudah yang dapat Anda coret dari daftar pekerjaan Anda. Nah, saat tiba waktunya, Anda akan mengerjakan tugas-tugas yang lebih berat dan tugas-tugas itu akan terlihat lebih mudah dicapai dan dapat diatasi oleh pikiran Anda karena otak kita sudah menyelesaikan banyak pekerjaan-pekerjaan kecil sebelumnya ya. Tips yang ketiga, pertimbangkan resiko.
Nah, tips yang terakhir ini adalah dengan memikirkan apa yang mungkin bermasalah. Hal ini akan membuat kita waspada tentang apa yang mungkin bermasalah dari pekerjaan kita ya. Seperti halnya yang diterapkan oleh orang-orang sukses dan produktif seperti Bill Gates, Jim Collins yang menggali taktik ini dalam bukunya yaitu Great by Choice. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa terkait dengan paranoid produktif. Dalam hal ini, Bill Gates secara terus-menerus paranoid tentang apa yang mungkin bermasalah dengan selalu merencanakan yang terburuk dan berusaha mencegahnya. Mereka selalu fokus pada proyek-proyek mereka hanya untuk mencegah skenario-skenario terburuk mereka yang mungkin terjadi. Sebagai hasilnya, rasa takut itu memotivasi mereka dan melindungi mereka dari penundaan. Nah, jadilah paranoid dan mulailah bertanya apa yang menjadi masalah ya. Pikiran tentang membuat rencana-rencana yang tidak terduga dan bekerja untuk mencegah tantangan atau masalah tersebut. Pikirkan tentang, namun tentunya paranoid itu bukanlah sebuah motivasi yang menyenangkan. Maka gunakanlah cara ini hanya dalam dosis yang kecil dan aman. Nah, lakukanlah cara ini ketika Anda merasakan satu godaan kuat untuk Anda menunda ya. So, kesuksesan atau keberhasilan dalam pekerjaan Anda tergantung dari keputusan Anda ya. Mau menunda itu datang dalam diri atau kita memilih untuk terus melangkah untuk menuju hal tersebut ya. Jadi bergeraklah dan janganlah menunda. Jadi itulah beberapa tips yang bisa aku bagikan agar kita bisa mengurangi menunda atau sama sekali menghilangkan menunda. Oke, semoga bermanfaat dan aku yakin kalau kalian menerapkan tips-tips ini, kalian akan mulai berhenti menunda. Karena kalau bisa sekarang, kenapa harus besok? Kalau bisa sekarang, kenapa harus nanti? Ya kan? Oke, see you next time and apa kabar? Sukses!